Ketakutan menyebar kemana-mana, melampaui batas negara dan jabatan, memapar segala bangsa tanpa ampun. Tiada hari tanpa berita mengerikan itu. Dunia terasa tidak lama lagi akan sirna. Setiap hari aku berdoa untuk negeri ini agar semua berjalan dengan normal. Sekarang jumlahnya makin banyak saja. Ketakutan masyarakat tidak akan bisa dihilangkan sebelum wabah ini angkat kaki dari negeri ini. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan memohon pertolongan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ampunilah segala dosa, kesalahan, kekilafan yang telah umatmu ini perbuat. Apakah engkau akan memberikan kami ketakutan yang lebih dari ini? Hanya engkau yang berkehendak. Kami hanya bisa berdoa kepadamu, wahai Rabbku yang maha mendengar, pengasih, lagi penyayang. Kami mengikuti arahan pemerintah, tapi kami tak sanggup menahan perut kami, orang tua kami, dan saudara kami. Kami tidak bisa kalau bekerja di rumah saja. Mau makan apa kami nanti? Sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga, aku harus bisa mencari pundi rupiah setiap hari agar keluarga kami tidak kelaparan. Hari ke-40 kita di karantina. Tak bisa menghilangkan rasa lelah dan bosan di rumah. Harus bekerja mencari nafkah. Andai saja bantuan setiap hari datang, pasti akan damai dan tentram. Alhamdulillah cukup untuk makan kami 2 hari. Sudah 3 bulan berita ketakutan dan bahaya menyebar. Korban mulai sembuh dan masalah di negeri ini hampir selesai. Tak ada lagi kelaparan, walau begitu sulit mengais pundi rupiah setiap harinya. Semoga negeri ini tetap dalam senyuman dan kebahagiaan rakyatnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 2 Februari 2020, di mana awal Ibu Pertiwi mengawali tangisannya, di mana awal pandemi Corona datang ke Indonesia, membawa malapetaka dan sengsara bagi para rakyat. Aku tak tahu harus dengan sebutan apa untuk memanggilnya, musibah, takdir, atau akibat cerobohnya penduduk dunia. Berawal dari satu, memapar hingga akhirnya beribu. Entah salah siapa, yang jelas ini sudah menjadi wabah dunia. Ini teguran kita agar kembali kepada Sang Pencipta. Sebab dampak dari COVID-19 banyak hati nurani yang mati akibat rasa takut yang berlebihan. Petugas medis di garda terdepan mesti dikucilkan. Jenazah yang tinggal dikebumikan dipermasalahkan. Apa hak mereka? Sedang bumi ini milik Yang Maha Kuasa. Ekonomi bangsa menjadi lumpuh seketika. Banyak himbauan dari pemerintah yang sudah dikeluarkan. Namun mirisnya korban terus bertambah. Hal ini menyebabkan Indonesia darurat kesehatan. Indonesia menjadi gelap gulita karena tidak ada pelita yang menerangi jagat raya. Sosok wabah corona datang menghampiri kita kapan saja dan di mana saja. Semua karena COVID-19. Berpartisipasi dalam hal bela negara kini cukup dilakukan dengan di rumah saja. Tak sekedar memutus mata rantai COVID-19, tetapi juga menemukan makna di dalam sebuah keluarga. Kebersamaan itu kini telah kembali terjaga. Ya, seperti itulah skenario hidup kita yang disusun oleh
yang maha bijaksana. Indonesia pasti bisa, bumiku pasti bisa. Kita pun harus sadar akan bahaya, sadar akan kesehatan, sadar akan sesama, dan sadar akan diri kita sendiri. Tentu disertai dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, aku berada di negeriku tercinta, negeriku yang kuat, negeriku yang hebat. Namun, kini negeriku lemah, kini negeriku sakit, dan kini negeriku duka. Hanya karena virus kecil yang bernama Corona. Dulu pikirku ya hanya endemi. Ternyata aku salah besar. Kini ia pandemi dunia. Korban jiwa yang kian hari kian meningkat, memomokkan bagiku Tuhan. Bagaikan tinggal menunggu waktu saja, aku akan mengalaminya. Tapi, aku bisa apa Tuhan? Marah? Dengan siapa? Dokter yang tidak menemukan vaksin? Atau pemerintah? Tidak, mereka tidak salah. Dokter yang berada di garda terdepan membantu penyembuhan kekurangan APD-nya untuk benteng berjuang. Pemerintah dengan berbagai peraturan, mulai dari cuci tangan, di rumah saja, jaga jarak, penggunaan masker, belajar dan kerja di rumah, dan lain-lain. Tapi kesadaran kita lah yang belum tumbuh. Jika kita terus seperti ini, aku tak tahu lagi berapa jumlah korban jiwa yang akan bertambah. Apa sulitnya berdiam diri di rumah saja dibanding kau harus isolasi, karantina? Virus itu bengis. Ia tak memilih siapa yang akan diserang dan siapa yang tidak. Ia menyerangmu. Kau menyerang kami. Buat apa kau di luar sana? Di rumah saja. Untuk Indonesia, untuk dunia, dan garda terdepan. Baru saja tahun baru berlalu. Niatnya ingin membuka lembaran yang baru. Tapi keadaan seakan tak mendukungku dengan kenyataan yang menamparku. Euforia tahun baru saja masih terasa. Tapi dunia digemparkan dengan virus corona. Entahlah ini nasib, takdir, atau bencana. Tapi ini teguran untuk kita dari Sang Pencipta. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kasus yang kian bertambah. PBB, social distancing, hingga meliburkan sekolah. Tapi, manusia mengabaikan itu semua. Bukan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, malah makin menjadi dengan tingkahnya. Diliburkan, malah rekreasi sekeluarga. Menganggap enteng pandemi corona. Dasar manusia durjana. Mengambil keuntungan di tengah bencana, menaikkan harga barang-barang demi keuntungan semata, mengabaikan rasa kemanusiaan yang ada. Kejam, sungguh kejam, mengucilkan garda terdepan yang sedang berjuang,
jenazah yang dikuburkan jadi permasalahan. Apa hak mereka? Ini bumi Sang Pencipta. Ya Tuhan, Sang Bijaksana, bumiku kini sedang menderita. Berlapis kain tipis yang mendadak mewah. Dia membisu tanpa ada tawa. Ya Tuhan, Sang Pencipta, sungguh hanya Engkaulah Sang Pemusnah. Hilangkanlah corona dari dunia untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kita bisa melawan corona bersama. Indonesia bisa, dunia bisa. COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama corona. Awal kemunculannya di negara seberang saja sudah cukup menggemparkan dunia, apalagi pada saat itu seluruh dunia sedang merayakan hari perayaan Imlek. Awalnya aku tenang. Iya, tenang, karena banyak sekali berita di internet yang mengatakan bahwa corona tidak masuk ke Indonesia karena berbagai aspek. Sampai akhirnya Presiden Republik Indonesia mengumumkan terdapat 2 orang positif corona di Indonesia. Hanya dalam waktu singkat, jumlah positif corona terus meningkat dan selalu menjadi topik utama di saluran TV manapun. Dari situ, kepanikan pun terjadi di mana-mana, termasuk aku. Dari yang awalnya hanya 2, menjadi berpuluh-ribu korban jiwa hingga saat ini. Yang meninggal dunia akibat terinfeksi oleh virus itu pun tidak sedikit. Ditambah lagi, pemerintah masih belum cukup sigap dalam menanggulangi masalah ini. Dan juga, masih banyak masyarakat yang menganggap remeh masalah ini. Tak lupa pula, dengan kecanggihan teknologi yang ada di Indonesia masih sangat kurang. Di rumah aja, sudah menjadi slogan di siaran TV dan media sosial manapun. Yang pastinya itu termasuk himbauan dari pemerintah kepada masyarakat untuk menghambat perkembangan virus corona ini. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Mulai dari diberlakukannya PSBB, dilarangnya melakukan perkumpulan, hingga dilarangnya mudik pulang kampung. Tetapi, namanya juga manusia, pasti ada orang yang melanggarnya. Mereka keluyuran sana-sini lah, melakukan perkumpulan lah, dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang nekat mudik pulang kampung pada saat situasi sekarang ini dengan bersembunyi di dalam terpal di bak belakang mobil truk. Akan tetapi, melalui virus corona ini, kita disadarkan kembali untuk lebih menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, serta untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita rajin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer bila diperlukan, menggunakan masker bila ingin bepergian, jaga jarak sosial, dan makan makanan yang bergizi. Yang paling penting adalah tetap di rumah, untuk membantu pemerintah dan tim medis yang berjuang di luar sana hingga semuanya kembali normal. Lekaslah pulih Indonesiaku. Baca berita ah. Hah? Virus corona berbahaya. Hari-hari semakin berlalu. Baru saja tahun baru dimulai. Bukannya semakin membaik, malah justru semakin memburuk. Negeriku kini sedang direndam oleh berbagai masalah, mulai dari banjir besar hingga digemparkan dengan munculnya sebuah virus yang mematikan. Bahkan bukan hanya sebuah, seluruh dunia digemparkan dengan virus ini. Pemerintah sudah menghimbau tegas, tapi manusia malah membandel. Hanya butuh 14 hari saja, pemerintah menyuruh kita agar tetap di rumah aja. Tapi, belum 1 hari, mereka sudah melanggar. Membuat perkumpulan yang tidak berguna, sibuk menonjolkan diri mereka pada dunia. Apa sih yang ada di otak mereka? Seakan-akan, mereka merasa bahwa perbuatan mereka itu merupakan perbuatan yang keren. Mereka tidak memikirkan orang-orang yang di luar sana berjuang untuk melawan virus ini. Bahkan, saya jika keluar hanya untuk kepentingan yang mendesak sekalipun, harus mewaspadai diri saya. Harus menggunakan masker lah, hand sanitizer lah, bahkan untuk berjabat tangan, itu dilarang. Apa mereka tidak takut?
Virus ini sudah memakan beribu-ribu korban. Yang kita ketahui, bumi kita sedang sakit. Dia menderita karena ulah kita sendiri, ulah manusia. Apa kalian tidak sadar? Bumi itu seperti ini karena ingin membuat kita sadar betapa pentingnya kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekitar kita, agar kita tidak mudah diserang oleh penyakit. COVID-19 terus merebak di seluruh dunia dan telah menjadi pandemi. Virus ini telah menyerang 215 negara dan telah menginfeksi lebih dari 3 juta orang penduduk di bumi. Virus ini juga telah menyerang berbagai sektor kehidupan kita, seperti kegiatan keagamaan, perekonomian, perkantoran, dan pendidikan terpaksa dilakukan di rumah akibat dampak dari pandemi ini. Apakah kita harus pasrah? Tidak. Kita harus berjuang, bangkit, sebarkan semangat optimisme agar pandemi ini segera berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti himbauan pemerintah untuk di rumah aja dan jaga jarak fisik. Dengan mengikuti himbauan itu, kita telah membantu para medis agar tidak semakin banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini. Sebarkan juga berita positif. Sebarkan semangat optimisme agar virus ini cepat berakhir. Janganlah termakan atau terhasut, dan jangan pula kita menyebarkan berita-berita ketakutan akan virus ini. Kita boleh waspada, tetapi kita tidak boleh takut. Cepat atau lambatnya pandemi ini berakhir di Indonesia bergantung pada tingkat kedisiplinan kita. Semakin disiplin kita menjalankan protokol kesehatan, semakin cepat pula pandemi ini berakhir. Untuk itu, dibutuhkan peranan dari semua pihak untuk berpartisipasi melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus yang mematikan ini. Kita percaya kita bisa menaklukkan virus ini. Mari kita berjuang bersama. Hari yang cukup membosankan. Setiap hari duduk melamun seperti orang tidak ada harapan. Woi, Apaan sih? Udah kaget. Udah kedengeran dari jauh. Yo. Kaki lu. ya udah bodo amat, lu juga kayak orang gak punya masa depan aja, siapanya belum terus. Iya nih, bingung. Mana di rumah sendiri, sepi, gak ada temen ngobrol. Untung ada lu, jadi gua bisa ngobrol. Itu sama ayam aja, gimana kalau kita jalan? Lu mau kena corona, gua gak mau mati muda. Mending lu pulang, udah malam. Gua juga ada urusan. Ya udah deh, gue pulang, ntar kalau ada apa-apa, kabarin aja. Nama tetangga ngapain dia di situ? Apaan tuh? Jangan-jangan dia mau pesugihan lagi atau dia mau kepet? Bodo amat lah. Ngeri. Tapi gue penasaran juga.
Gila. Kemenyan dong. Gila tuh bocah. Ya, action. Dik, gue mau nanya dong. Semalam taruh apa di depan pintu? Gak apa-apa kok, gue gak tahu apa-apa. Lu salah lihat kali. Gak mungkin mata gue jernih kok. Lagian juga semalam bulan terang banget. Jadi muka lu jelas banget. Lu juga bawa tas kan habis itu pergi. Ya enggak lah, ngapain gue pergi-pergi. Orang gue paling takut kalau pergi malam-malam. Udah fix, lu salah lihat. Oke. Gue masuk dulu, pulang sana. Gue yakin nih, dia lakuin hal mistis. Gue harus cek. Kok gelap banget? Ada lilin lagi. Buset, bawa apa nih? Siapa sih? Kayak kenal suaranya. Woi, Mau astaga. ngapain lo? Mau nyuri ya? Enak aja lu, ngomong sembarangan. Sini lu deketan. Lu ngepet ya? Enggak lah. Enak aja gue masih waras ya. Udah deh, jujur aja. Gue gak akan bilang siapa-siapa kok. Ya mau gimana lagi? Orang emang enggak. Yakin lu? Terus lu ngapain semalam? Rumah lu gelap, ada lilin, ada bau menyan lagi. Bego lo. Lu mau tahu rumah gue gelap, ada lilin? Ya mau lah, cepet kasih tau gue. Kian, Bersih gue habis pulsa. Gue belum beli. Karena di rumah aja. Makanya gue pakai lilin. Terus soal kemenyan itu nggak ada. Itu hanya obat nyamuk bakar yang gue tambah daun kering supaya lama habisnya. Terus yang semalam Itu obat nyamuk juga. Di rumah gue banyak nyamuk, makanya gue taruh di situ. Ini gue belum sempat taruh di situ. Oh gitu, bilang dong. Gue jadi salah paham kan? Hehehe. Otak lu nggak beres. Sekitar pukul 8, ibu datang ke kamar Depa karena ingin memberitahukan bahwa ibu akan pergi ke pasar. Dek, mama udah pergi ke pasar dulu ya. Mulai. yo mak. Tapi kenapa ke pasar mak? Nak beli lauk untuk berbuka. Bukannya sekarang musim virus ya mak? Mak, Emang mana aku udah keluar rumah? mana lagi? Nama aku lagi ada di bawah. Iya lah mak. Maaf. Aku udah habis. Jadi maaf. Yo. Setelah itu, ibunya Depa pun pergi ke pasar dan sesampai di pasar, ibunya membeli berbagai macam bahan makanan atau lauk. Setelah selesai, ibu Depa pun pulang. Sebelum sampai di rumah dan kejauhan sedikit, Depa yang sedang berada di pintu depan dan bisa melihat Mak nggak boleh masuk dulu. Ngapo, Dek? Tak ngapo sama di pintu. Aku baru nonton berita. Kata pembawa acara tuh, misal uang dari luar udah boleh masuk dulu, harus cuci tangan dulu. Allah, mama getau. Terus, apa mak dia pakai masker? Emang untuk apa masker? Mak dan nonton berita gitu. Ada lah nonton, tapi tidak sempat nonton berita. Mak, kata misalnya keluar rumah tuh pakai masker, biar virus tidak masuk ke kita, tidak nyebar. Tumben kau pinter. Semenjak aku nonton berita nih, banyak yang aku mau tahu mak. Aku udah nonton, baru aku udah tahu berita gimana, apa berita sekarang. Ya lah pun, mana masak lu? Mak, lagi jangan kan? Nah, sudah, Dep. Ya Mama lah masak pun, dulu ya. silakan masuk. Hari berikutnya, saat Depa sedang menonton berita di televisi, Mak, oh mak, sini mama bentar. Kenapa gede? Mama tengah masak. Bentar mak, sini. Aku pulih gede. sebelum pasien dibawa oleh pasien yang akan Ada lagi dah mak. Allah pun, layo mana masak dulu ya.
Setelah itu, Depa pun melanjutkan menonton dan ibunya juga melanjutkan pekerjaannya, yaitu memasak. Sekian dan banget. Ngapain ya? Ngapain ya? Main bola dulu ah. Hei, Fran, mau kemana? Mau main bola, Bang. Kita kan disuruh di rumah aja. Lagian bosen di rumah, Bang. Fran, kamu bilangin. Abang tahu, Randi bosan. Tapi kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar di rumah. Randi sudah sangat bosen, Bang. Lagian apa sih salahnya keluar rumah? Nih, abang bilangin. Kita kan sedang mengalami musibah pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya. Penyakit ini juga sangat mudah tersebar ketika melakukan interaksi secara langsung. Tapi kan di daerah kita belum ada yang terkena, Bang. Justru itu, kita harus lebih waspada agar daerah kita tidak terpapar COVID-19. Karena apabila telah terpapar, kemungkinan kita tidak akan aman lagi dalam beraktivitas. Apalagi tenaga medis kita hanya sedikit. Ya udah deh, Bang. Terus kita ngapain ya supaya nggak bosan? Abang ada ide. Ayo kita membersihkan rumah. Seru nggak, Bang? Ya, ayo. Wah, lumayan mengisi waktu luang ya, Bang. Iya dong, dan lebih bermanfaat lagi. Intinya, kita harus menuruti pemerintah untuk berada dan beraktivitas di rumah saja. Oke deh, Bang. Besok kita bersih-bersih lagi ya, Bang. Oke. Kak Wani nggak usah puasa ya? Lah, kenapa dek? Takut kena virus corona, Kak. Lah, apa hubungannya dek? Kan kalau badan banyak berlebar nanti bisa menjadi virus corona. Kenapa? Bukan kayak gitu dek. Sebenarnya banyak loh manfaat kita berpuasa di tengah pandemi ini. Masa sih, Kak? Iya dek. Emang apa saja manfaatnya, Kak? Nih, ayo kita buka Instagram Diskominfo Bubble. Di sini ada berbagai macam info tentang virus corona ini. Nah, ini dia. Ada juga loh nih 10 manfaat berpuasa di tengah pandemi ini. Masa sih, Kak? Bacain, Kak. Dek, baiklah di sini. Pertama, membuat tubuh menjadi lebih baik secara fisik dan mental. Lalu di sini ada yang kedua, membuat tubuh menjadi muda dan lebih segar. Lalu yang ketiga, membersihkan badan dari berbagai toksin. Nah, lalu ini apa nih? Keempat, menurunkan tekanan darah dan kadar lemak. Kelima, lebih mampu mengendalikan seksualitas. Keenam, membuat imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Lalu di sini ada yang ketujuh, memperoleh kemampuan mengendalikan diri sendiri. Jadi kita itu bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi nggak main keluyuran, nggak mana-mana. Lalu kedelapan, memperambat proses penuaan. Kesembilan, mengendalikan ketegangan jiwa. Dan yang kesepuluh, menajamkan fungsi indrawi. Dek, jangan takut untuk berpuasa. Benda tetap di rumah aja agar terhindar dari virus corona. Oke, Kak Wan, lanjut aja ya puasanya. Oke. Mantap.